Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuti itu sudah memulai debut pertamanya di SMP Academy OC. Walau pada awalnya, Yuti itu sangat gugup. Tapi berkat dukungan dari wali kelasnya yang cukup kalem, dan teman-teman sekelasnya yang terlihat sangat ramah, bahkan menerima Yuti apa adanya, akhirnya Yuti pun bisa enjoy juga dalam lingkungan barunya ini. Ya, itu adalah pengalaman pertama Yuti untuk berinteraksi dengan manusia lain yang ada di bumi ini tanpa dampingan Yuya dan Kaori. Jadi bisa dibilang pastinya perasaan Yuti itu sangat campur aduk, karena mengingat masternya juga telah dibunuh sama kesalahan manusia yang ia lindungi. Tapi nampaknya Yuti sudah bisa move on dan tidak membenci manusia lagi. Nah, karena Yuti juga belum pernah mendapatkan pendidikan formal sebelumnya, si Yuti itu nggak bisa ngikutin pelajaran yang telah diterangkan oleh sang guru. Ya bisa dibayangin aja, lu nggak pernah sekolah sampai umur 15 tahun, terus tiba-tiba aja lu disuruh masuk sekolah dan ngikuti pelajaran anak SMP. Ya pasti susah. Namun untungnya, Yuti itu telah mendapatkan pengajaran membaca dan menulis dari Kaori nih. Jadi ya itu bisa sedikit membantu Yuti dalam sekolahnya ini. Tapi potensi sebenarnya dari Yuti itu baru keluar saat dirinya berada di kelas olahraga. Saat itu, dia telah mengalahkan semua anggota klub basket dalam permainan 5 versus 5 dengan skor yang cukup telak nih. Tentu aja, Yuti pun jadi pusat perhatian dari klub basket pada saat itu. Bahkan teman sekelas Yuti dari klub basket yang bernama Natsuki aja berniat mengajak Yuti untuk mengikuti klub basket nih. Hal itu juga didukung sama Haruna. Dan di sini Haruna juga berkata kalau Yuti itu bisa menjadi bintang bagi klub basket. Tapi nampaknya Yuti itu nggak terlalu berniat untuk bergabung ke klub basket deh. Yuti berkata kalau dia lebih mahir menggunakan busur daripada bermain bola basket. Mendengarkan perkataan itu, Natsuki dan Haruna pun menghargai keputusan dari Yuti. Bahkan mereka juga akan mengantar Yuti untuk melihat klub panahan saat pulang sekolah nanti. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Yuya nih. Saat itu, dalam kelasnya, Yuya pun sedang memikirkan Yuti yang baru aja masuk SMP Academy OC ini. Walau tidak terlihat khawatir kepada Yuti, namun Yuya tetap memikirkannya. Dia sangat cemas bila sesuatu terjadi kepada Yuti. Nah, pada saat jam istirahat, si Ryo juga menceritakan nih kalau ada murid pindahan baru di SMP Academy OC ini. Yaps, yang dibicarakan oleh Ryo pastilah kabar dari Yuti nih. Di sini banyak dari mereka juga yang mengira kalau sang murid pindahan itu adalah orang asing. Namun sepertinya dari gosip yang dibicarakan sama Ryo itu, tidak ada yang mengarah kepada hal negatif. Jadi itulah satu hal yang bisa disyukurin sama Yuya. Lalu pikirannya pun kembali teralihkan kepada Oma yang saat ini tinggal di rumahnya yang di Jepang. Awalnya Yuya itu nggak terlalu khawatir karena lagian di sana juga udah ada Night dan Akatsuki yang menemaninya. Namun ia pun teringat kembali dengan sikap Oma yang cukup hyperaktif nih. Yuya pun cemas akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Oma. Ya walau pada awalnya Oma juga nggak setuju tinggal di rumahnya Yuya yang ada di Jepang nih. Tapi matanya pun langsung berbinar ketika Yuya itu mengatakan akan memberikan makanan enak dan beberapa peralatan di bumi yang mungkin aja akan disenangi sama Oma. Nah, di sini Yuya juga sempat mengingat pengalaman berkesannya pada saat si Oma itu bernostalgia pas ngeliatin rumahnya Sage. Pada saat si Oma itu melihat rumah dari Sage, Oma pun ngomong kalau rumah Sage ini sangatlah spesial. Bahkan Oma sendiri tidak yakin bisa menembus barrier di rumah ini walau ia menggunakan kekuatan penuhnya. Bisa dibilang keberadaan dari rumah ini juga sudah termasuk ke dalam penyimpangan di isekai ini. Mendengarkan hal itu, si Yuya pun sempat bertanya sama Oma nih. Jadi sebenarnya kapan pertama kali si Oma itu bertemu dengan Sage? Saat mendengarkan pertanyaan itu, si Oma pun langsung memandang langit dan berkata, kalau mereka bertemu saat dahulu kala, ia tidak tahu pasti kapankah itu. Namun, yang pasti saat itu si Oma itu masih sangat liar dan selalu menyombongkan dirinya di hadapan makhluk lain. Dia sering sekali memamerkan kekuatannya dengan membuat sebuah bencana. Tapi tiba-tiba aja Sage pun datang lalu memukul Oma hingga jatuh terkapar. Padahal si Oma kan adalah naga pencipta dunia dan bisa dibilang dia adalah dewa dari isekai itu. Tapi sang Sage bisa menjatuhkannya
dengan sangat mudah. Di saat itulah Oma pun merasa sangat ketakutan untuk pertama kalinya. Bahkan Oma juga mengira kalau dia akan dibunuh oleh Sage. Namun nyatanya dia hanya dinasehati sama Sage. Dan sekarang Yuya juga menasehati Oma. Jadi bisa dibilang kalau Yuya adalah orang kedua yang pernah menasehati Oma. Oma juga melanjutkan perkataannya. Kalau dari situlah hubungannya dengan Sage dimulai, di mana dia itu sering bersama dengan Sage setiap harinya. Sampai ketika Sage itu meninggalkannya sendirian, tanpa memberi kabar apapun kepada Oma nih. Jadi si Oma juga sangat kaget nih ketika ia mencium bau Sage dari Yuya. Dia juga tidak menyangka kalau Yuya itu mewarisi senjata, rumah, dan pengetahuan milik Sage. Tapi nampaknya kedatangan Yuya ke isekai juga sudah diperhitungkan sama Sage nih. Oma juga berkata kalau nampaknya Sage mengirimkan seorang teman baru bagi Oma untuk menggantikan dirinya. Nah, saat melamunkan semua hal tadi, tiba-tiba aja Yuya pun dipanggil sama Kaede nih. Di sini Kaede pun memastikan apakah memang benar kalau ada gosip murid pindahan baru dari SMP Akademi Ause itu tinggal di rumahnya Yuya nih. Kaede pun menanyakan hal itu sambil mendekatkan mukanya ke arah mukanya Yuya nih. Mendengarkan hal itu Yuya pun kaget dong. Kok berita seperti itu sudah tersebar sampai ke SMA ya, padahal Yuti kan bocah SMP gitu. Lagi pula, mereka juga tahu dari mana kalau Yuti itu tinggalnya di rumahnya gitu. Nah, keributan itu pun diperparah dengan Rio yang berkata kalau nampaknya siswa pindahan dari SMP Akademi Ose itu datang mencari Yuya nih. Benar aja Yuti pun langsung datang ke hadapan Yuya pada saat itu. Di sini intinya si Yuti itu meminta izin kepada Yuya untuk mengembalikan busurnya yang disita sama Yuya nih. Karena memang Yuya itu telah menyita busur dari Yuti untuk pencegahannya aja nih, supaya Yuti itu nggak berbuat masalah dengan busur itu. Tapi di sini Yuti pun berkata dan menjelaskan kalau dia itu ingin bergabung ke klub panahan, jadi dia sangat membutuhkan busurnya kembali. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau dia akan mengembalikan busur milik Yuti nanti, kalau memang Yuti itu sudah bergabung secara resmi ke klub panahan. Setelah mendengarkan jawaban itu, Yuti pun jadi puas nih. Lalu ia pun berkata kalau sekarang dia akan pergi mengunjungi klub panahan. Jadi pastikan Yuya itu menyiapkan bak mandi untuknya nanti karena Yuti itu akan pulang agak terlambat. Nah, setelah mendengarkan semua perbincangan tadi, Yuya pun sudah tidak bisa mengelak lagi kalau dia itu memang tinggalnya sama Yuti gitu. Jadi Yuya pun mengakuinya kalau dia satu rumah sama Yuti. Dan itu dikarenakan Yuti adalah anak dari kenalan lamanya. Nah, kenalan lamanya itu sedang mengalami musibah. Jadi untuk sementara ini Yuti itu harus tinggal bersamanya. Karena kalau Yuya nggak mengizinkan Yuti untuk tinggal bersamanya, Yuti itu bakal bilang akan tinggal di alam liar aja. Tentu aja Yuya pun gak tega membiarkan Yuti untuk tinggal di alam liar dong. Jadi itu alasannya. Panel cerita pun kembali menyorot ke karakter Yuti lagi nih. Saat pulang sekolah, Natsuki dan Haruna pun menemani Yuti untuk melihat klub panahan dalam SMP Akademi Ause. Ternyata pembimbing dari klub panahan itu adalah Yanagi Sensei, wali kelas dari mereka bertiga. Melihat kedatangan dari Yuti, Yanagi Sensei pun sangat senang nih. Lalu ia pun bertanya apakah si Yuti itu pengen bergabung bersama klub panahan. Mendengarkan hal itu, Yuti pun mengiyakannya. Jadi di sini Yanagi Sensei pun berniat untuk memberikan pelajaran pertama bagi Yuti nih dalam melakukan olahraga panahan. Tapi si Yuti itu langsung nyelonong aja dan mengambil busur untuk memanah nih. Dia tidak memperhatikan pelajaran dari Yanagi Sensei dan berkata kalau dia sudah terbiasa dengan busur. Benar saja, Yuti pun melepaskan anak panahnya dan anak panah itu langsung menusuk tepat ke tengah target yang sudah disediakan. Bahkan saat itu, Yuti pun terus menembuk anak panahnya ke tengah target sasaran itu hingga beberapa kali. Sampai-sampai target dari panahan itu pun hancur karena Yuti. Di sini baik Haruna, Natsuki, dan Yanagi Sensei pun hanya bisa menepuk jidat mereka. Memang Yuti itu telah menunjukkan bakat alaminya dalam memanah. Tapi dia itu merusak properti sekolah juga. Nah, di saat terakhir Yuti pun sempat mencium bau dari Evil nih. Namun dia tidak mengetahui asalnya dari mana. Hingga pada akhirnya ia pun lebih memilih untuk membiarkannya aja. Karena sepertinya Evil ini tidak akan membuat masalah. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya nih. Saat itu nampaknya Yuya sudah kembali menjelajahi isekai lagi. Dan nampaknya ia akan mengajak Night dan Akatsuki untuk berlatih kembali nih. Alasan Yuya mengajak Night dan Akatsuki untuk berlatih itu karena dia itu merasa dirinya itu masih kurang kuat gitu teman-teman. Apalagi belakangan ini dia juga sudah berurusan dengan beberapa hal yang cukup gila seperti entitas Evil, Holy,
dan juga naga pencipta sendiri seperti Oma. Maka dari itulah Yuya merasa kalau nggak ada salahnya dia itu bertambah kuat lagi. Oh iya, pada awalnya si Yuya juga ingin mengajak Oma nih untuk berlatih. Tapi ternyata sejak pindah ke bumi, si Oma itu malah jadi naga yang males teman-teman. Bahkan setiap harinya kerjaan Oma itu hanya makan, tidur aja. Tapi kalau dilihat-lihat lagi dalam beberapa cerita juga, pasti kerjaan naga yang ada di sebuah dongeng itu cuma makan tidur aja teman-teman. Dan kalau ada keadaan genting aja, atau dirinya merasa terancam, barulah sang naga itu bangkit untuk menyerang orang yang mengganggunya. Jadi sebenarnya Oma itu nggak bisa disalahin juga sih karena kejadian ini. Nah, pada saat itu Yuya itu juga pengen ikut latihan sama Yuya nih. Dia merasa sejak kemarin tubuhnya itu agak kaku. Jadi sepertinya dia itu harus berlatih juga. Mendengarkan hal itu Yuya pun berkata, kalau bukannya Yuti itu pengen belajar tentang materi sekolah selanjutnya. Di sini Yuti pun membuat muka yang bermasalah dan berkata, kalau dia itu akan istirahat dari belajarnya terlebih dahulu. Jadi di sini dia itu ingin mengisinya dengan latihan aja. Lagi pula, Yuti juga sudah menjadi murid dari Holy Archer terlebih dahulu daripada Yuya nih, yang menjadi murid dari Master Kelinci. Jadi bisa dibilang Yuya itu adalah kohainya Yuti, dan sudah seharusnya bagi senpai seperti Yuti mengajari Yuya sesuatu. Namun nih, setelah Yuti mengatakan hal itu, tiba-tiba aja dada Yuti pun terasa sesak, dan ia pun langsung ambruk ke tanah. Lalu keluar asap hitam dari tubuh Yuti nih, dan asap hitam itu seperti yang Yuti keluarkan ketika dia menggunakan kemampuan evil-nya. Dan ternyata benar, sosok evil pun keluar dari tubuhnya Yuti nih. Perwujudan dari evil itu sangat mirip dengan Yuti, namun tubuhnya itu hanya terbuat dari asap hitam aja. Tentu, si Yuya pun langsung mengeluarkan semua kemampuan bertempurnya nih. Begitu juga dengan Akatsuki dan Knight. Tapi leceknya entitas evil ini langsung menendang Yuya jatuh ketika Yuya itu sedikit meleng untuk melihat keadaan dari Yuti. Nah, di sini sang evil juga langsung mengarahkan anak panah kepada Yuti nih dan menjadikannya sandera. Di sini entitas evil pun berkata, kalau Yuya ingin Yuti selamat, maka dia itu harus menyingkirkan semua perlengkapan bertarungnya. Yap, sepertinya entitas evil ini sudah tahu kalau dirinya tidak bisa menghadapi Yuya saat full power. Jadi ia lebih memilih bermain licik seperti ini. Di sini si entitas evil pun bertanya, kenapa Yuya itu sangat peduli sekali dengan vessel seperti Yuti? Padahal sebelumnya gadis ini sudah mencelakai Yuya. Yaps, di sini Yuti itu disebut vessel sama sang evil nih. Kalau dalam terjemahan harfiah, vessel itu adalah sebuah jasad atau wadah teman-teman. Tapi kita belum bisa memastikan apakah memang Yuti itu cuma jasad atau memang sebuah wadah dari manusia hidup nih. Nah, pada saat itu, si Akatsuki pun sempat mencuri kesempatan untuk mengeluarkan skill sentuarinya. Namun nampaknya kekuatan sentuari milik Akatsuki itu nggak berpengaruh lagi karena sekarang entitas evil itu sudah keluar dari tubuhnya Yuti. Jadi bisa dibilang dia itu sudah full power teman-teman. Di sini sang evil juga berkata kalau dia itu keluar dari tubuh Yuti karena Yuti itu sudah tidak berguna lagi bagi dirinya. Dan sekarang dia itu pengen cari tubuh pengganti yang baru. Nah, gregetnya si Yuya itu malah nawarin diri buat jadi tubuhnya evil nih. Dengan bayaran evil itu nggak akan mengusik Yuti lagi. Nah, ini merupakan tindakan di luar nalar yang pernah dilakukan sama Yuya nih. Gue nggak habis pikir ada orang yang polos banget buat nyerahin tubuhnya gitu aja ke villain. Dan tentu aja si evil pun gak menyia-nyiakan kesempatan itu dong. Apalagi di hadapannya ini sudah ada tubuh kuat yang secara sukarela menyerahkan dirinya. Namun anehnya, pada saat merasuki tubuhnya Yuya, entah kenapa si evil itu merasa hati milik Yuya itu benar-benar putih. Tidak ada bercak kotor apapun yang bisa dimanfaatkan evil untuk mencemari hatinya ataupun jiwanya Yuya. Justru nampaknya si evil inilah yang akan termakan sama kesucian dari jiwa bersih milik Yuya. Ia pun tidak percaya kalau ada seseorang yang tidak memiliki rasa iri dengki dalam hati dan jiwanya. Hingga pada akhirnya, sang evil pun menyerah begitu aja kepada Yuya dan terjebak di dalam dirinya Yuya. Jadi bisa dibilang kekuatan evil juga sudah didapatkan sama Yuya nih. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Isekai Dichiri kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.